Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah halaman mesin dasar. Ini adalah modul kelima segmen keempat tentang faktor keamanan akibat beban bolak-balik penuh. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung kekuatan lelah. Oke, kita bisa menggunakan faktor keselamatan yang diberikan oleh rumus ini untuk menghitung kekuatan lelah dari suatu komponen. Tetapi ada beberapa masalah dengan pendekatan ini. Yang pertama adalah informasi kurva SN itu sulit diperoleh dan jumlahnya jauh lebih sedikit daripada kurva tegangan-tegangan dari hasil uji tarik. Kenapa kok lebih sedikit? Karena seperti yang sudah kita tahu bahwa untuk mendapatkan satu buah kurva SN itu butuh mungkin ratusan spesimen. Kemudian kurva SN atau diagram SN itu juga dibuat untuk spesimen yang ada di laboratorium dengan kondisi halus, bentuk spesimennya silinder, dan juga kondisinya sangat-sangat ideal. Padahal dalam kenyataannya komponen kita itu tidak halus, kadang bentuknya tidak silinder, dan juga kondisinya tidak ideal. Kadang ada perubahan temperatur gitu ya. Kemudian ada reliability yang harus kita pertimbangkan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah metode analisis untuk bisa mengestimasi berapa nilai fatigue strength-nya dan juga endurance limitnya. Kita akan belajar tentang itu. Gimana cara memperkirakan diagram SN-nya? Semua kita punya putarannya dari 1000, 1 juta sampai 100 juta putaran. Oke. Ini adalah kurva untuk steel dan iron. Jadi di titik ini itu kita punya fatigue strength dan di titik 1 juta putaran kita punya endurance limit. Ini adalah contoh untuk aluminium dan copper. Ya. Endurance limitnya itu dibatasi sampai 10 pangkat 8 putaran. Oke. Nah, kita akan menentukan nih berapa sih nilai endurance limitnya ini untuk berbagai kondisi dan dari hasil uji tarik datanya. Fatigue strength itu titiknya itu diberikan oleh F dikalikan dengan SUT-nya. Berapa nilai F-nya? Kita akan belajar sebentar lagi. SUT adalah ultimate tensile strength-nya. Jadi dari kurva uji tarik, kita tahu ultimate-nya berapa. Kita kalikan dengan faktor F, maka kita bisa menentukan berapakah fatigue strength dari suatu material. Untuk yang siklus yang miring ini, maka dia diberikan oleh rumus ini. Gitu ya. A-nya itu ini, B-nya itu rumusnya ini, dan fatigue strength-nya itu sama dengan A dikalikan dengan N putarannya pangkat B. Oke. Ini adalah nilai fatigue strength fraction-nya, nilai F-nya. Itu tergantung pada ultimate strength-nya. Semakin tinggi nilai ultimate strength-nya, nilai F-nya akan semakin turun. Paling tinggi itu adalah 0,9. Nah, sekarang tentang endurance limit. Endurance limit itu diberikan oleh rumus KA, KB, KC, KD, KE, KF dikalikan dengan SE aksen. Apa itu? KA itu adalah Surface Condition Modification Factor. Jadi, ini adalah faktor modifikasi akibat kondisi dari permukaan. Kalau spesimen uji
uji lelah itu spesimennya dipolish. Kalau spesimen kita tidak dipolish, maka ada faktor koreksinya. Berikutnya adalah size modification factor. Spesimen uji lelah itu ukurannya tertentu. Dan kemungkinan besar itu spesimen kita itu tidak mengikuti ukuran itu. Makanya kita perlu memberikan faktor koreksi di situ. KC adalah load modification factor. Spesimen uji lelah itu jenis pembebanannya adalah completely reverse bending. Sedangkan beban di kita itu bisa jadi bukan completely reverse bending, bisa jadi aksial, bisa jadi torsion. Jadi kita perlu ada faktor koreksi. Berikutnya adalah faktor koreksi karena temperatur. Uji lelah itu dilakukan pada temperatur kamar. Sedangkan komponen kita bisa jadi dioperasikan pada temperatur yang lebih tinggi. Makanya kita perlu faktor koreksi. Berikutnya adalah reliability factor. Nah, kalau kita ingin reliabilitasnya berapa, kita bisa masukkan di faktor koreksi reliability. Dan KF adalah faktor-faktor yang lain. Ini akan kita bahas pada kuliah yang lain. Dan SE aksen adalah rotary beam test specimen endurance limit. Dan ini nilainya bisa dicari dari nilai ultimate-nya berapa. Jadi ini adalah pendekatan yang kita lakukan untuk mencari berapakah endurance limit dari sebuah komponen yang akan kita desain. Oke. Nah, sekarang SE aksen itu untuk material baja dan besi itu sudah ada nilainya. Untuk baja, kalau ultimate-nya di bawah 200, itu SE aksennya adalah setengah dari ultimate-nya. Kalau di atas 200 KSI atau di atas 1400 megapascal ultimate-nya, maka SE aksennya itu adalah 100 KSI atau setara dengan 700 megapascal. Ini untuk material baja atau steel. Untuk material besi cor atau iron, nilai SE aksennya itu 0,4 dikalikan dengan minimum SUT, itu ketika ultimate-nya di bawah 60 KSI atau setara dengan 400 megapascal. Kalau di atas nilai ini, maka nilai SE aksennya adalah 24 KSI atau 160 megapascal. Ini adalah contoh SE aksen dari beberapa material sehingga kita dapat persamaan yang tadi. Oke, sekarang kita lihat satu persatu faktor koreksinya. Yang pertama adalah KA. KA itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. KA sama dengan A dikalikan dengan SUT di pangkat B. Nilai A dan B-nya itu tergantung pada surface finish atau kondisi akhir dari komponen kita. Apakah ground, apakah mesin, apakah hot roll, atau S-forge. Ya. Dan nilai A itu juga tergantung pada apakah satuannya kita menggunakan KPSI atau satuannya megapascal. Jadi yang kolom ini itu ketika nilai SUT-nya KPSI, yang kolom sebelah kanannya itu ketika SUT-nya megapascal. Jadi faktor A-nya itu berbeda. Faktor B-nya itu akan sama. Itu adalah Surface Condition Modification Factor atau KA. Berikutnya adalah Size Modification Factor. Untuk Size Modification Factor itu sudah dievaluasi dengan menggunakan 133 titik. Dan nilai KB-nya untuk beban lentur dan puntir itu diberikan oleh rumus ini. Jadi dia tergantung pada diameternya. Ya. Diameter dan juga satuannya. Kita satuannya inch berarti 2 di atas, satuannya mili itu 2 di bawah. Untuk beban aksial, maka nilai KB-nya itu sama dengan 1. Tetapi kita harus melihat nilai KC-nya sebentar lagi. Ini adalah
size modification factor. Nah, kalau benda kita atau komponen kita itu tidak bulat yang ditekuk tetapi tidak berputar, atau bila penampangnya tidak bulat, tidak bundar, maka kita akan menggunakan diameter ekivalen. Jadi untuk benda yang silinder seperti ini tetapi tidak ditekuk, ya, ditekuk tapi tidak diputar, maka nilai DE-nya sekian. Kalau bendanya kotak, nilai DE-nya sekian. Jadi ini adalah nilai diameter ekivalennya. Nilai diameter ekivalen ini akan kita masukkan ke persamaan KB. Sekarang tentang KC, yaitu load modification factor. Ketika uji lelah, itu dilakukan pembebanan yang berputar, aksial dorong tarik, dan puntir bebas. Maka batas endurance limitnya berbeda dengan SUT. Nilai load modification factor itu diberikan oleh ini. Jadi kalau bebannya bending, KC-nya 1, bebannya aksial, KC-nya 0,85, kalau bebannya torsi, itu nilai KC-nya 0,59. Kita menggunakan nilai 0,59 itu hanya untuk beban lelah puntir saja. Ketika ada kombinasi, seperti kombinasi dengan bending ataupun dengan aksial, maka nilai KC-nya sama dengan 1. Untuk pembebanan gabungan dihitung dengan menggunakan tegangan von Mises efektif. Gitu ya. Dengan catatan, untuk torsi murni, energi distorsi memprediksi bahwa KC torsi itu 0,577. Berbeda sedikit dengan ini. Ini adalah load modification factor. Berikutnya adalah temperatur modification factor. Jadi di sini, kalau temperatur operasi dari komponen kita itu di atas dari temperatur kamar, maka harus ada faktor koreksinya. Nah, KD inilah yang akan kita gunakan untuk mengoreksi karena ada perbedaan temperatur. Besarnya tinggal lihat dari tabel saja, atau KD sama dengan SR dibagi dengan SRT. SRT adalah room temperatur, yaitu kita dianggap 20 derajat. Berikutnya adalah faktor reliability. Faktor koreksi akibat adanya reliability. Kalau reliability-nya berapa, kita bisa mencari KE-nya berapa. Kalau reliability-nya 50, KE-nya 1, 90, KE-nya 0,897, dan lain sebagainya. Pak, kalau reliability saya 98 gimana? Nah, kalau nilainya reliability 98%, maka Anda lakukan interpolasi di faktor KE ini. Faktor koreksi yang terakhir yaitu KF, Miscellaneous Effect Modification Factor. Ini dimaksudkan untuk memperhitungkan pengurangan batas daya tahan atau endurance limitnya karena semua efek yang lain seperti pengerasan permukaan, cold rolling, dan lain-lain. Nah, saat ini nilai KF-nya kita anggap saja sama dengan 1. Oke, kembali ke kurva ini. Jadi kita sudah bisa memperkirakan diagram SN. Fatigue strength-nya itu diberikan oleh F dikalikan dengan SUT. Ya. Sedangkan endurance limitnya itu diberikan oleh KA, KB, KC, KD, KE, KF dikalikan dengan SE aksen. Begitu ya. Ini adalah akhir dari segmen keempat, modul kelima. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.